sekarang ini kasus penipuan makin pinter aja. Dulu sempat heboh kan kasus penipuan kirim paket ke rumah-rumah. Sampai bikin kita ini driver ojol jadi susah. Kesannya kita driver ojol jadi kayak ikutan terlibat nipu. Padahal kan kita cuma pengen nganter barang aja. Kita yang kerja keras, cari rezeki halal, malah kita yang dibikin kayak jadi penjahatnya. Padahal kan kita cuma menjalani tugas saja. Alhamdulillah ada orderan masuk. Ambil paket atas nama Pak Joko. Telepon dulu deh. Halo, selamat siang Pak Joko. Halo? Saya Santi Pak dari driver ojol. Saya mau konfirmasi ini alamatnya sudah sesuai ya Pak ya? Iya udah sesuai. Bisa ambil di depan gang Melati aja ya. Soalnya saya mau buru-buru pergi. Oh gitu Pak. Ya udah kalau gitu saya jalan ke sana sekarang ya Pak ya. Pokoknya kita ketemu di depan gang aja ya. Nggak jauh dari pertigaan kok. Ya? Iya Pak. Mbak Santi ya? Iya Pak Joko. Ini paketnya. Isinya gelang perhiasan emas. Hati-hati ya. Kalau gitu saya foto dulu ya Pak ya, sesuai SOP. Iya. Maaf Pak, boleh dipegang? Sudah. Saya juga mau foto ya. Ini. Hati-hati ya. Terima kasih ya Pak. Jangan Kalau sampai gitu. hilang ya. Iya Pak. Kalau gitu ini saya langsung ke lokasi ya Pak ya. Baik. Saya permisi dulu Pak. Ya. Hati-hati ya Mbak. Halo? Itu paketnya sudah diambil sama drivernya. Sesuai rencana, dia dalam perjalanan. Iya Pak, jangan sampai dia buka aja tuh paket ya Pak ya. Iya, saya sudah bilang hati-hati. Panas banget. Minum dulu kali ya. Mang Jaya. Ya, si Neng, ada apa? Saya es teh manis satu ya Mang ya. Siap Neng, duduk dulu Neng. Iya Mang. Iya ya. Panasnya. Ampun, panasnya ih. Ini Neng, teh manisnya. Waduh. Hari ini panas banget ya Neng ya. Ya Mang, kayaknya mataharinya ada dua ya Mang ya. Diminum. Iya Mang. Tinggal dulu ya. Makasih ya Mang ya. Iya iya. Halo? Halo Mbak Santi, saya ada dititipin paket ya sama Pak Joko ya. Saya lagi nggak di rumah Mbak, gimana kalau kita ketemu di luar aja ya? Kok di tempat lain ya Bu? Kalau Ibu nggak ada di rumah, kira-kira saya antarnya kemana ya Bu? Itu loh Mbak, di Gang Mangga. Nanti pokoknya saya Sherlock deh Mbak ya. Tunggu aja ya Mbak. Oke, siap-siap Bu. Nanti Ibu jangan lupa Sherlock ya Bu. Kalau gitu saya meluncur sekarang ya Bu ya. Oke. Makasih ya Mbak ya. Iya Bu. Kenapa Neng?
kok kayaknya cemas banget. Iya nih Pak, saya kan mau nganter barang ya Mang ya. Masa customer maunya ketemuan di luar semua Mang? Nggak ada yang mau ketemuan di rumahnya. Padahal lagi panas-panas gini kan enakan di rumah ya Mang. Begitulah sekarang, pelanggan mah aneh-aneh maunya. Hati-hati ya Neng. Iya Mang. Iya, minum dulu. Kalau gitu saya berangkat sekarang ya Mang ya. Iya. Oh iya nanti saya balik lagi ya. Iya. Saya bayar Tenang ntar. aja, nggak apa-apa. Makasih ya Mang. Iya Neng. Saya permisi dulu. Iya. Mbak Santi ya? Ini Ibu Jelita ya? Iya, Mbak. Mbak, paket saya mana, Mbak? Ada, sebentar ya Bu ya. Kok paketnya nggak ada ya Bu? Mana ya paketnya? Mbak, jangan sembarangan ya. Itu gelang emas mahal loh saya belinya. Jangan sampai hilang, Mbak. Beneran Bu, tadi paketnya saya taruh sini tapi kok sekarang nggak ada ya Bu? Oh, jangan-jangan Mbak modus ya, mau gelapin barang saya ya. Mbak mau ngambil pastikan ya. Kok Ibu nuduh saya sih Bu? Saya beneran nggak ngambil barang Ibu. Terus mana buktinya Mbak? Keluarin dong. Jangan ngomong doang, mana cepetan. Paket saya mana, keluarin. Ngomong doang dari tadi, mana cepetan. Kalau nggak, saya cari dulu paket Ibu dan ini saya kasih KTP saya sebagai jaminan Bu. Apaan ini KTP? Mbak biar tahu ya, barang saya tuh jauh lebih berharga daripada KTP Mbak. Mbak, kalau barang saya nggak sampai ketemu, Mbak saya laporin kantor polisi ya. Bu, Ibu boleh laporin saya ke polisi kalau memang saya yang ngambil barang Ibu, Bu. Tapi saya beneran nggak ngambil barang Ibu. Dan sekarang saya mau cari dulu barangnya, Ibu tunggu di sini ya Bu ya, nanti saya balik lagi ke sini. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu boleh foto saya deh ya, Ibu. Foto motor saya terserah. Oh pasti dong Mbak, saya foto Mbak dong. Buat bukti ya Mbak, kalau Mbak itu benar-benar nggak ngambil barang saya. Sekalian motornya ya Mbak. Iya Bu. Kalau gitu saya cari barang Ibu dulu ya Bu ya. Ibu tunggu di sini sebentar ya Bu. Oh pasti dong Mbak, saya akan nunggu Mbak kesini sampai barang saya datang. Kalau barang saya sampai nggak datang, Mbak saya laporin kantor polisi ya. Iya Bu, saya permisi dulu Bu. Iya. Aku tuh panik banget pas tahu paketnya nggak ada di kantong. Hilang entah kemana. Jujur, rasanya tuh cemas banget. Malah aku hampir pengen nangis. Tapi aku harus tetap tenang. Dan berjanji aku akan menemukan paket itu kembali. Kejadian ini tuh bikin aku sadar bahwa betapa pentingnya menjaga barang aman saat kita bekerja. Mana ya tuh paket? Jatuh di mana lagi tuh paket? Ketemu dong. Cari kemana lagi nih? Habis nih kalau nggak ketemu. Mana tuh paket? Mana ya? Ada sih. Aduh. Neng, dari apa nih? Mang, lihat paket saya nggak Mang? Yang putih kecil yang mau saya antar ke customer saya Mang. Iya Neng, ada mas saya ini. Saya kan tahu itu punya Neng, tapi kan saya nggak tahu nomornya. Ini Neng. Alhamdulillah ya Allah. Mang, makasih banget ya Mang ya. Nggak apa-apa. Aduh, Ya sama-sama. senang banget saya. Yaudah kalau gitu, saya buru-buru mau nganterin ya Mang ya. Iya. Sekali lagi makasih ya Mang ya. Iya, Saya permisi. sama-sama, iya. Gimana Mbak? Ibu
Bu, ini alhamdulillah paketnya ketemu, Bu. Tuh kan, Mbak. Makanya jangan teledor dong, Mbak. Besok-besok tuh harus hati-hati. Ini barang mahal, Mbak. Iya, maaf, Bu. Boleh saya foto dulu nggak, Bu, paketnya? Ini paketnya, Bu. Ini, Mbak. Boleh ditukar sama KTP saya Oh nggak, Bu? iya, iya. Loh, kok jadi gelang imitasi gini sih, Mbak? Mbak, ini mau main-mainan, Mbak. Mbak masih tukar ya? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak buka paket Ibu. Sumpah, Bu. Ini bukan barang saya, Mbak. Mbak pasti nuker nih. Ini bukan barang saya, Mbak. Ya, yang mana saya tahu, Bu. Saya terima dari Pak Joko seperti itu, Bu. Saya bener-bener nggak buka paket Ibu. Coba Ibu tanya sama Pak Jokonya. Kalau saya kan cuma nganter, Bu. Mbak, nggak mungkin ya. Pak Joko itu langganan saya. Nggak mungkin dia nipu saya, Mbak. Ya udah gini, kalau Ibu nggak percaya, Ibu lihat nih. Tadi saya terima dari Pak Joko bentuknya seperti ini, dan sekarang saya kasih sama Ibu, bentuknya masih sama kan, Bu? Saya jadi nggak buka-buka paket Ibu. Alah, kamu tuh banyak alasan, Mbak, dari tadi ya. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, Mbak. Ganti pokoknya, ganti. Saya nggak mau tahu. Saya curiga dengan sikapnya Bu Jelita. Padahal kan saya nggak buka paketnya. Tapi kenapa paketnya bisa berubah jadi gelang imitasi? Saya jadi merasa dituduh dong. Hal itu jadi bikin saya bertanya-tanya. Apa mungkin ada skenario jahat yang sedang mereka rencanakan? Ya udah gini deh, Bu. Mendingan sekarang kita ke kantor polisi aja deh, Bu, buat laporan. Pusing saya, Bu, mana panas-panas kayak gini. Tadi di aplikasi saya ketemu Pak Joko. Seharusnya saya jemputnya di alamatnya dia. Pak Joko ngajakin saya ketemu di pinggir jalan. Sekarang sama Ibu ngajakin saya ketemu di pinggir jalan juga, Bu. Aduh, mendingan sekarang kita ke kantor polisi aja deh, Bu, yuk. Saya antar Ibu, yuk. Nggak usah deh, Mbak. Biar saya aja nanti yang telepon Pak Joko ya, Mbak ya. Ibu gimana sih, Bu? Katanya ini barang berharga. Ibu nggak sayang? Mendingan sekarang kita ke kantor polisi, saya antar Ibu buat laporan. Biar ditangkap tuh si Pak Jokonya. Ayo, Bu. Sekarang, Bu. Enggak apa-apa, Mbak, udah biarin aja. Ya, Mbak ya, biar saya nanti hubungin Pak Joko. Ya, Mbak ya. Mbak, saya lagi banyak urusan, Mbak ya. Ya udah ya, saya pamit dulu ya, Mbak ya. Makasih loh, Mbak. Ya, Mbak ya. Bu. Bu. Aneh banget sih tuh ibu-ibu. Tadi Pak Joko minta jemput saya di pinggir jalan. Sekarang ini Ibu harusnya saya kanterin ke alamatnya. Dia juga minta dianterin ke pinggir jalan juga. Kayaknya ini modus baru penipuan buat nipu ojol. Iya nih bener nih. Ini bener-bener modus penipuan nih. Ya Allah, alhamdulillah saya nggak sampai kena tipu. Kejadian ini bikin saya harus lebih hati-hati lagi. Apalagi kalau customer mintanya udah aneh-aneh. Kayak misalnya ganti lokasi, penjemputan barang di pinggir jalan, atau penerimaan barang di pinggir jalan. Kadang kita terlalu percaya sama customer, padahal mereka yang punya niat buruk sama kita. Dan mulai sekarang saya harus lebih hati-hati lagi dan gak segan-segan untuk menolak orderan, apalagi kalau orderan itu mencurigakan.